Malam itu Arka dan Rio mengobrol hingga larut. Bahkan mereka pulang belakangan, tepat pada saat kafe tersebut tutup. "Lo bawa motor, Ri?" tanya Arka ketika mereka sudah berada di halaman parkir. "Kagak," jawab Rio. "Ya udah, bareng gue aja." "Oke." Keduanya lalu bersiap masuk ke mobil. Namun tiba-tiba semuanya terhenti, tatkala mata Rio menatap seseorang yang hendak masuk ke dalam sebuah mobil lain. Mobil tersebut terparkir di sisi jalan tepat di depan kafe. K. Orang itu, K. Yang mukul bini lo." Rio menunjuk ke arah sana. Mata Arka menangkap orang tersebut, yang telah masuk ke dalam mobil dan tancap gas. "Buruan masuk, Ri." Arka dan Rio bergegas masuk ke dalam mobil. Tak lama setelah itu, mobil pun langsung terlihat meninggalkan pelataran parkir. Tuh depan tuh. "Buruan, Kak. Jangan sampai dia lolos lagi." Arka mengemudi dengan konsentrasi penuh. Si pria dengan luka bekas tato itu sepertinya menyadari jika dirinya sedang diikuti. Segera saja ia menginjak pedal gas dalam-dalam dan melaju dengan kecepatan tinggi. Namun Arka yang seakan tak ingin melepaskan orang itu lagi pun turut menekan pedal gas mobilnya lebih dalam. Terjadilah kejar-kejaran di malam itu. Untung saja jalanan sepi, karena kondisi malam itu telah larut. Pria dengan bekas tato itu tak mau mengalah, dan sepertinya ia juga merupakan driver yang handal. Berkali-kali ia lolos dari kejaran Arka, namun Arka tak mau menyerah begitu saja. Apalagi kini ia memakai mobil sport milik Amanda dan tak seharusnya ia gentar menghadapi pria itu. Arka menaikkan konsentrasinya dan menambah kecepatan. Hingga pada satu kesempatan ia berhasil menyalip mobil tersebut dengan posisi melintang. Suara ban mobilnya berdecit, pria dengan bekas luka tato itu terkejut dan menjadi panik. Ia lalu membanting setir ke kiri dan mobilnya menghantam pembatas jalan. Braak! Seketika ia pun keluar, karena sudah tidak ada jalan lain lagi. Tak mungkin juga ia berbalik ke belakang, karena kini mobilnya ringsek parah. Tanpa berbasa-basi lagi Arka dan Rio segera keluar dari dalam mobil dan terjadilah sebuah perkelahian. Pria itu sepertinya begitu terlatih dalam hal bela diri, sehingga acap kali baik Rio maupun Arka kewalahan menghadapinya. Sama seperti kejadian waktu itu. Namun tiba di suatu titik, Arka berhasil mengambil alih dan melumpuhkannya. Arka kini mengunci pergerakan laki-laki itu, sementara Rio menelpon polisi. Tak lama polisi datang, Rio dan Arka turut dibawa serta ke kantor polisi guna dimintai keterangan. Arka menjelaskan sedetil-detilnya. Kebetulan ia dan Rio juga pernah melaporkan soal pemukulan Amanda waktu itu, lengkap dengan bukti rekaman CCTV yang mereka dapat. Mereka pulang ketika pagi telah menjelang. Arka sendiri sampai di penthouse, ketika Amanda baru terbangun dari tidurnya yang lelap. "Kak, kamu baru pulang?" tanya Amanda pada Arka yang kini berada di sisi tempat tidur. Arka tengah memperhatikan Amanda, seakan memang sedang menunggu istrinya itu untuk bangun. "Aku sama Rio abis dari kantor polisi," jawab Arka. "Loh kenapa? Kalian bikin kasus?" tanya Amanda panik. Ia kini bangun dan duduk di tempat tidur sambil menanti jawaban dari Arka. "Enggak, orang yang mukul kamu itu udah dapat." "Maksudnya, semalam kamu sama Rio menangkap pelakunya?" tanya Amanda kian khawatir. Ia kini memperhatikan lengan Arka yang memerah seperti bekas perkelahian. Arka mengangguk. "Kita ke kantor polisi ya? Polisi juga butuh keterangan kamu," tukas pemuda itu. "Sekarang?" tanya Amanda. "Iya, kamu cuci muka dan gosok gigi dulu. Kita pergi sekarang," ujar Arka. Amanda kemudian beranjak. Tak lama setelah itu ia dan suaminya menyambangi kantor polisi yang dimaksud. Ia sempat melihat sejenak wajah pelaku dan masih mengenalinya meski samar. Amanda memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya di hadapan polisi. Ada banyak pertanyaan yang dilontarkan padanya. Hampir 1 jam ia berada di ruang pemeriksaan. Hingga akhirnya ia dinyatakan selesai dan boleh pulang. "Kak!" Seorang polisi memanggil Arka dan menghampirinya.
Ketika Arka dan Amanda tengah menuju ke halaman parkir, Ilham. Arka mengenali teman, sekaligus kakak kelas semasa SMA-nya itu dengan baik. "Hey, bro. Apa kabar lo?" Tanya Arka dengan rasa percaya tak percaya sekaligus senang. Sebab sudah lama sekali mereka tidak bertemu. "Baik, bro," jawab Ilham dengan nada ramah. "Lo dinas di sini ternyata?" ujar Arka lagi. "Iya, dan ini." Ilham melihat ke arah Amanda. "Ini Amanda, bini gue." Arka memperkenalkan Ilham pada Amanda. Keduanya lalu saling bersalaman dan tersenyum satu sama lain. "Gue dikasih tahu Rio, kalau di dalam tuh ada tersangka yang kasusnya menimpa lo berdua. Gue nggak ngangka juga kalau lo udah nikah," ujar Ilham kemudian. Arka pun tertawa kecil. "Iya, gue nikah juga baru akad kok. Nanti pas resepsi lo dateng ya," tukasnya. "Asal jangan lupa ngundang aja," ujar Ilham seraya tertawa. "Iya, pokoknya selesain kasus ini dulu deh. Ini aja belum ketahuan motifnya apa." Penyidik bilang, itu orang masih ngotot kalau dia ngelakuin semua ini secara personal. Murni karena dendam dan bukan atas dasar permintaan siapapun. Padahal gue sama bini gue nggak kenal dia. Mau dendam dari mana, kenal juga nggak. Pokoknya lo berdua sabar aja, polisi pasti bisa bikin dia bicara selengkap-lengkapnya. "Thank you, bro. Gue pasti akan menyusahkan lo dan teman-teman lo dalam kasus ini." "Nggak apa-apa, itu udah jadi tugas dan kewajiban kami sebagai anggota kepolisian." Obrolan mereka berlangsung beberapa saat, sampai kemudian Arka dan Amanda berpamitan. "Kak, kira-kira orang itu suruhan siapa ya?" tanya Amanda, ketika mereka sama-sama sudah berada di dalam mobil. Arka menghela nafas. "Aku belum tahu, men. Tapi aku harap polisi bisa segera mengungkap siapa dalang di balik semua peristiwa ini. Biar kita bisa hidup tenang," ujarnya kemudian. Amanda mengangguk. Tak lama setelah itu mobil pun sudah terlihat berjalan meninggalkan kantor polisi. Di sepanjang perjalanan Amanda terus gelendotan di bahu Arka. Pasalnya ia masih sangat mengantuk sekali, karena terbangun lebih awal. "Manda, kamu jangan mikir macem-macem ya. Jangan banyak beban." Amanda mengangguk. "Pokoknya kamu harus happy, gak boleh stres. Kalau stres nanti dampaknya bisa kemana-mana." "Iya, Kak. Cuma masih nggak habis pikir aja. Ada gitu orang yang mau celakain aku, tanpa aku tahu salah aku apa. Namanya manusia, kita nggak bisa membuat semua orang untuk suka sama kita. Tinggal kitanya aja yang waspada." Amanda menghela nafas, ia makin menempelkan kepalanya di bahu pemuda itu. "Istri aku lapar nggak?" tanya Arka kemudian. Ia ingin mengurangi ketegangan yang ada di pikiran Amanda, sebab ia tahu Amanda masih memikirkan hal ini dengan serius. Hal itu terlihat dari raut wajahnya dan cara ia memegang tangan Arka. "Iya, aku mulai lapar," ujar Amanda. "Mau sarapan cokolava?" tanya Arka. "Cokolava cake?" Amanda balik bertanya. "Iya, aku tahu tempat yang enak." "Mau?" "Ya udah, ayo." Arka tersenyum pada istrinya, secara serta-merta Amanda minta dipeluk. Arka pun memeluk istrinya itu, meski harus bersusah payah mengendalikan kemudi seraya memberi pelukan. Ia mengajak Amanda untuk pergi ke sebuah kafe yang buka 24 jam. Di sana mereka mendapatkan cake dan juga minuman hangat. Amanda memakan 3 cake, 2 roti, serta 2 gelas susu. Ia juga masih meminta Arka untuk dibawakan pulang beberapa. Arka memenuhi seluruh permintaan istrinya. Semua demi agar wanita itu bahagia dan sedikit melupakan kasus yang tengah menyita perhatian mereka. Pukul 8:30 pagi, Intan tiba di depan gedung kantor. Ia melangkah gontai karena masih mengantuk.
Namun tiba-tiba ia melihat Rani yang berada di sisi kanan gerbang. Wanita itu tampak menelpon dengan wajah panik. Perlahan Intan pun mendekat dan menguping pembicara Rani dari balik pohon besar yang ada di situ. Lagian kenapa bodoh banget sih? Ngadepin bocah kayak Arka aja nggak bisa. Intan terkejut mendengar kata-kata itu. Mengapa Rani menyebut nama Arka, pikirnya. Apa sesungguhnya yang telah diperbuat oleh wanita itu? Terserah deh, pokoknya awas kalau sampai buka mulut. Gue stop semua biaya pengobatan anak lo. Rani lalu menutup teleponnya dengan wajah yang begitu kesal. Tak lama ia berjalan dan masuk ke dalam kantor. Di sebuah jalan, Rahel tampak melangkah dengan angkuhnya sambil menenteng sebuah tas mewah mentereng. Ia sepertinya tengah mencari keberadaan seseorang. Ia mengeluarkan sebuah handphone dan menghubungi satu nomor. Lama panggilan tersebut terhubung tanpa ada yang mengangkat. Ia terus melangkah ke sana kemari sampai kemudian braak. Bahunya menabrak seseorang yang tengah berjalan dengan seseorang lainnya. Rahel kaget, begitu juga dengan orang itu. Rahel menatap orang itu seraya membersihkan bahunya, seolah ia telah bertabrakan dengan orang yang menjijikkan. Sombong banget sih tuh orang. Salah satu dari mereka menggerutu kesal. Nggak apa-apa, Ti. Orang kaya emang gitu. Jawab yang satunya lagi. Mbak Amanda nggak gitu, Bu. Itu kan mbakmu, orang kaya lain belum tentu sama. Pasti ibu-ibu yang nabrak ibu tadi itu OKB. Kalau nggak istri muda. Kok kamu bisa berpikiran gitu? Biasanya istri muda yang dulunya miskin, pas dapat suami kaya jadi belagu. Setidaknya itu yang sering Rianti tonton di TV, Bu. Ti, kamu itu ada-ada aja. Mereka lalu melanjutkan langkah. Arka mendapat telepon dari Mbak Arni, bahwa ia harus kembali bertemu dengan Vera. Tentu saja untuk membicarakan kerjasama di antara mereka lebih lanjut. Siang itu juga Arka menyambangi kantor Healthy Food, tempat di mana Vera bekerja. Sesampainya di sana, Arka disuruh menunggu di ruang meeting. Karena presiden direktur dari perusahaan itu ingin bertemu dengan Arka. Arka menurut saja ketika ia disuruh menunggu. Sampai kemudian seorang pria berusia 60-an tahun masuk dan menyapanya. Arka terkejut, pasalnya ia pernah bertabrakan dengan laki-laki itu di lift. Arka, ini Pak Aman. Presiden direktur perusahaan ini. Ujar orang yang tadi menyuruh Arka menunggu. Siang Pak. Tukas Arka seraya menjabat tangan Aman. Selamat siang. Aman mempersilahkan Arka untuk duduk. Tak lama setelahnya meeting pun dimulai. Pihak production house yang didaulat untuk mengerjakan iklan tersebut, kemudian mengadakan semacam screen test pada Arka. Lalu tanpa membuang banyak waktu lagi, segera saja hasil screen test itu diperiksa dan dilihat secara seksama oleh Aman dan juga para petinggi di perusahaan itu. Arka pun mendapat kontrak sebagai brand ambassador dari produk mereka. Tentu saja Arka senangnya bukan kepalang. Betapa tidak, honor yang dijanjikan padanya lumayan besar. Dan itu bukan isapan jempol semata, pihak perusahaan tersebut berani membayar di muka. Mereka juga meminta pihak production house segera melakukan proses syuting, agar periklanan produk mereka bisa segera rampung dan tayang di berbagai media. Gimana, Kak? Tanya Amanda pada Arka, ketika Arka akhirnya menelpon. Dapat, Manda. Aku udah tanda tangan kontrak sama mereka. Jawab Arka. Selamat ya, Arka. I'm happy for you. Ujar Amanda gembira. Iya, Manda. Makasih ya, ini rezekinya kita sama anak-anak. Iya, makasih juga atas usaha dan kerja kerasnya ya Kak. Arka tersenyum. Sama-sama, Manda. Makasih atas doa dan dukungannya. Iya, kamu pantas mendapatkan itu semua. Selalu semangat ya, Kak. Iya tante sayang, I love you. Amanda tersenyum mendengar itu semua. Entar pulang, aku bikinin nasi kuning. Ujar Amanda seraya tertawa. Halah, kayak bisa aja kamu. Seloroh Arka. Bisa dong, ye.
Oke, buktiin ya. Sip, nanti aku bikinin. Oke, ya udah. Aku masih ada urusan sama mereka abis ini, ujar Arka. Ya udah, aku juga mau makan lagi, tukas Amanda. Makan yang banyak, jagain tuh sisi yang malam yang ada di perut kamu. Atlantik Pasifik, Kak, ujar Amanda seraya tertawa. Oh, udah ganti nama mereka? Iya, sekarang Samudera, besok Kutub. Ya udah, aku kerja dulu ya, men. Iya, dah Arka. Dah, Amanda. Keduanya sama-sama menyudahi panggilan tersebut dan melanjutkan aktivitas masing-masing di sudut sebuah kampus. Serius lo Nat, udah jadian sama Panino? Tanya Fiona antusias. Nadine mengangguk penuh semangat. Gue kirain kagak bakal jadi. Kan terakhir lo bilang, Panino itu kasar dan gak berperasaan, ujar Fiona lagi. Awalnya sih iya, tapi lama-lama dia lulu juga. Wah, selamat ya Nat. Gue seneng akhirnya lo punya cowok. Gue juga gak ngangka kok. Dito sama Fahri mana? Tanya Nadine kemudian. Lagi sibuk sama gebetan baru mereka. Oh ya, bisa punya gebetan juga tuh dua kecoa Timur Tengah. Bisa, katanya anak hukum. Cakep katanya sih. Lo belum lihat? Tanya Nadine. Fiona menggeleng. Gue aja gak boleh deket-deket mereka. Katanya entar cewek-cewek pada cemburu. Dibelagu banget, gue injak juga palanya entar satu-satu. Seloroh Nadine. Fiona tertawa. Lo kayak gak tahu Fahri sama Dito aja. Entar ujung-ujungnya paling di friendzone, balik lagi ke kita curhatnya. Kedua gadis itu pun cekikikan. Sore hari menjelang matahari terbenam. Amanda yang sebentar lagi pulang, tampak tengah membereskan file yang berserakan di meja. Bu, ada yang nyari ibu di lobi. Pia sang sekretaris berujar pada Amanda. Wanita itu tersenyum, pastilah Arka yang ada di sana. Iya, entar saya temui, ujar Amanda. Tak lama kemudian, Amanda pun mengambil tasnya dan berjalan menuju lift. Sesampainya di bawah, ketika ia baru saja hendak mengagetkan orang tersebut, ia pun tersadar jika yang berdiri di situ bukanlah Arka. Amanda segera menarik diri dan berjalan ke arah lain, sebelum orang tersebut sempat menyadari kehadirannya. Pia, kenapa kamu gak bilang kalau dia yang datang? Tanya Amanda di telepon. Loh, saya kira ibu tahu. Kalau yang datang itu Pak Aman, papanya ibu. Amanda. Sebuah suara terdengar di kejauhan. Amanda hendak menoleh, namun teringat bagian perut depannya yang membesar. Tak mungkin ia memberitahu ayahnya tentang hal ini. Ia pernah berkata di hadapan ayahnya, bahwa ia tak akan melanjutkan keturunan. Karena ia membenci laki-laki, sama seperti ia membenci kelakuan ayahnya. Amanda tak ingin terlihat sebagai orang yang menjilat ludah sendiri. Maka detik berikutnya, giur! Amanda bergegas kabur dan langsung masuk ke dalam mobil yang ada di halaman parkir. Amanda. Aman mengejar putrinya itu. Pak, jalan, Pak. Perintah Amanda pada supir. Mobil pun berjalan, Aman bergegas menuju ke mobilnya dan mengejar Amanda. Pak, ngebut Pak. Jangan sampai dia mendapatkan kita, ujar Amanda lagi. Pak Darwis sang supir pun menambah kecepatan. Kak, aku di rumah ibu. Amanda tiba-tiba menelpon dan memberitahukan hal tersebut pada Arka. Setelah ia dan Pak Darwis adu kecepatan dengan Aman selama beberapa saat, Arka sendiri tak percaya pada apa yang barusan dikemukakan oleh istrinya itu. Tumben kamu ke rumah ibu? Ujarnya kemudian. Lagi pengen aja, Kak. Ini anak-anak kamu kayaknya kangen sama kakek neneknya, sama tantenya juga. Amanda mengalaskan bayi-bayi yang ada dalam perutnya, padahal sesungguhnya ia hanya tengah kabur dari kejaran Aman. Agar Aman sedikit sulit mencari keberadaannya. Pasalnya Aman mengetahui semua alamat rumah Amanda. Ya udah deh, ini juga aku udah selesai. Nanti aku langsung ke sana, ujar Arka. Beberapa saat berselang, Bu Mawar dan tim Lambe Gosipnya sudah terkumpul di depan rumah orang tua Arka.
Ada yang berpura-pura memotong tanaman, padahal tanaman itu bukan miliknya. Ada yang nongkrong bersama para bocil di pedagang ikan hias. Ada juga yang sambil membeli cilok serta cimol yang pedagangnya kebetulan lewat. Mereka semua kompak memperhatikan rumah orang tua Arka, di mana Amanda tengah berada di dalamnya. Sesekali Amanda seliweran keluar, Bu Mawar dan komplotannya bisa melihat dengan jelas wajah serta perut istri Arka yang membuncit itu. Si Arka pintar juga tembakannya. Sampai melendung gede gitu si Amanda. Ujar Dini pada Bu Mawar. Jadi pengen disemprot sama Arka. Timpal Miska yang mengundang toyoran anggota timnya. Arka mana mau sama lu, Jeng? Lu nggak kaya. Ujar Nia. Ih, gini-gini kan saya juragan bakso aci. Miska membela diri. Mereka cekikikan sementara Miska masih sewot. Kalau kayak gini caranya Bu Ibu, mending suruh anak-anak kita cari tante juga. Kan lumayan kalau dapat model Amanda. Bu Mawar memberi saran kepada para membernya. Bener juga tuh Bu Mawar. Timpal salah seorang dari mereka. Kalau punya menantu model kayak si Amanda, nggak perlu kerja keras lagi. Mereka kembali cekikikan. Tak lama kemudian, sebuah mobil sport masuk ke pekarangan rumah itu. Bu Mawar dan gengnya memperhatikan tanpa berkedip. Apalagi ketika melihat Arka keluar dari dalam mobil tersebut. Wah, bener-bener si Arka. Bu Mawar berujar dengan bibir menganga. Bu Ibu, download aplikasi Minder Bu. Pasang foto anak-anak kita yang ganteng. Ujar Bu Mawar kemudian. Arka masuk ke dalam rumah dan langsung disambut Amanda dengan pelukan. Kangen banget sama kamu. Ujar Arka lalu mengecup kening istrinya. Tak lama Arka pun menghampiri sang ibu dan memberinya pelukan pula. Papa belum pulang, Bu? Tanya Arka pada ibunya. Belum, mungkin agak malam. Jawab sang ibu. Rianti mana? Tanya Arka lagi. Masih di rumah temennya, ngerjain tugas katanya. Oh. Arka melihat ada nasi tumpeng kuning di atas meja makan. Ibu bikin ini? Tanya Arka seraya mengamati lebih dalam. Istrimu tuh, katanya kamu yang minta. Manda, kamu bikin ini? Teriak Arka pada Amanda yang masih berada di ruang tamu. Amanda pun mendekat. Enggak, beli. Hehehe. Istrinya berujar sambil nyengir. Kirain, cepat banget kamu bikin. Itu mustahil, Kak. Ujar Amanda kemudian. Malam itu setelah kepulangan ayah Arka dan juga Rianti, mereka semua mengadakan doa syukur bersama. Atas segala rejeki yang datang di kehidupan mereka. Tak lama mereka mulai memotong dan membagi tumpeng tersebut. Arka pun baru menyadari jika Amanda membeli tumpeng-tumpeng kecil lainnya. Dan itu dibagikan ibunya ke tetangga. Amanda dan Rianti turut mengantarkan. Setelah semua tetangga dibagikan, Amanda mengambil lagi dan membawanya keluar. Bu, ngapain di sini? Amanda bertanya pada Bu Mawar dan gengnya yang bersembunyi di balik pagar tanaman. Hehehe, cosplay jadi benalu Neng. Ujar Bu Mawar sambil nyengir. Iya Neng, benalu tanaman. Ujar Miska menimpali ucapan ketua gengnya. Oh gitu, ini buat ibu-ibu. Amanda menyerahkan satu plastik besar berisi tumpeng-tumpeng mini kepada mereka. Bu Mawar dan yang lainnya saling pandang. Ini Bu, ambil aja. Ujar Amanda. Hehehe, makasih ya Neng. Bu Mawar mengambil tumpeng tersebut, lalu menyeret para membernya untuk menjauh. Pamit ye, Neng. Hehehe. Amanda mengangguk lalu tersenyum. Amanda. Arka menghampiri istrinya yang tampak berdiri sendirian. Kamu tadi ngomong sama siapa? Tanya pemuda itu heran. Sama ibu-ibu itu. Amanda menunjuk ke suatu arah. Namun Bu Mawar dan anggota gengnya sudah menghilang. Seketika suasana pun menjadi horor. Arka lalu membawa istrinya masuk ke dalam.